warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti. Saya salah satu karyawan di Istek Iksada Bojonegoro di bagian Biro Administrasi Keuangan. Di sini saya akan mencoba melakukan bedah buku dengan judul Cara Praktis Pengisian SPT Pajak Penghasilan Pribadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak di slide berikut ini. Deskripsi buku dari judul Cara Praktis Pengisian SPT Pajak Penghasilan, karya dari Marzuki Yahya, cetakan pertama tahun 2012, tebal halaman 156 halaman, ISBN 978-602-9409-406. Buku Cara Praktis Pengisian SPT Pajak Penghasilan Pribadi untuk orang awam dan pemula ini sebagai petunjuk kepada semua wajib pajak agar mudah menghitung, melaporkan, dan juga untuk membayar pajaknya sendiri. Selama ini masih banyak orang yang ragu, bingung, dan mengalami kesulitan dalam pengisian SPT tahunan orang pribadi. Tujuan dari bedah buku ini dimaksudkan untuk membantu setiap wajib pajak, terutama karyawan, agar lebih familiar dan mudah mengisi sendiri SPT tahunan orang pribadi. Di dalam buku ini yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada di pemerintah atau diberlakukan di pemerintah, ada beberapa jenis-jenis pajak. Di antaranya ada PPH atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini menyangkut pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak perseorangan atau disebut dengan pajak penghasilan pribadi, dan pajak penghasilan yang dikenakan kepada lembaga atau perusahaan yang disebut dengan pajak penghasilan badan usaha. Kemudian ada PPN atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak yang dikenakan sebagai pertambahan nilai suatu barang atau barang mewah ini dikenakan pada barang mewah yang diperjualbelikan, misalnya emas, perhiasan, dan juga mobil mewah. Kemudian ada bea materai. Biaya ini dikenakan pada saat kita melakukan perjanjian kerjasama, jual beli, ataupun perjanjian yang memerlukan perlindungan hukum lainnya dengan bertanda tangan di atas materai. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini dikenakan pada setiap bangunan, baik berupa rumah tinggal, ruko, apartemen, maupun gedung swasta lainnya. Pajak bumi dan bangunan ini dibayar setiap tahun sekali dan nilainya disesuaikan dengan nilai jual beli pajak atau yang disebut dengan NJOP. Kemudian ada BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Apabila kita menjual dan membeli bangunan, misalnya rumah tinggal atau bangunan lainnya, kedua belah pihak dikenakan pajak pembelian dan penjualan rumah yang besarnya telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada PRD atau pajak retribusi daerah. Pajak retribusi daerah ini dikenakan berkenaan dengan keberadaan kita dalam menggunakan fasilitas pada suatu daerah tempat tinggal. Pajak ini berguna untuk pembangunan dan perawatan sarana serta prasarana di daerah tersebut. Kemudian di buku ini juga dijelaskan terkait pajak penghasilan pribadi dikenakan untuk siapa saja sih, yaitu dikenakan kepada semua orang yang bekerja baik sebagai pegawai tetap, pensiunan, PNS, TNI atau Polri, pejabat pemerintah, tenaga lepas, pegawai tidak tetap, tenaga ahli maupun pekerjaan lain yang memiliki penghasilan. Penghasilan yang dimaksud bisa secara teratur per bulan, per 3 bulan, atau per tahun. Namun ada hal pula yang memiliki penghasilan tidak tetap sebagai bentuk honor, komisi, atau pembayaran atas jasa yang dilakukan. Itu juga dikenakan pembayaran pajak penghasilan. Di buku ini karena masih cetakan lama, itu belum disesuaikan dengan tarif perpajakan yang terbaru. Tapi di sini saya akan menjelaskan atau menggunakan tarif yang berlaku di tahun sekarang. Pajak penghasilan pribadi atau perorangan ini dikenakan kepada mereka yang telah mengalami 1 tahun masa
kerja dan telah memenuhi minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak, yaitu sebesar 54 juta untuk yang masih lajang dan tambahan 4.500.000 bagi yang telah menikah atau berkeluarga. Apabila telah memiliki anak per anak dengan maksimal 3 tanggungan, mendapatkan tambahan biaya tidak kena pajak masing-masing 4.500.000. Jadi kalau tanggungannya ada 3 anak atau 3 tanggungan, bisa 4.500.000 dikalikan 3 1 tahunnya. Kemudian pajak penghasilan pribadi dihitung dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor dikurangi dengan beberapa biaya semacam biaya jabatan atau iuran pensiun. Kemudian hasil pengurangan itu disebut penghasilan neto atau penghasilan bersih. Penghasilan neto dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak yang jumlahnya telah kita uraikan tersebut di atas ya. Barulah kemudian dihitung beberapa pajak yang seharusnya dibayarkan pada tahun tersebut. Hasil dari pengurangan tersebut dinamakan penghasilan kena pajak. Nah, untuk pembayarannya bagaimana? Prosentasenya biaya yang harus kita bayarkan, yaitu jika penghasilan kita 60 juta per tahun, maka tarifnya 5% dari penghasilannya kita tadi ya, yang sudah dikurangi sama PTKP atau penghasilan yang tidak kena pajak. Untuk wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Kemudian wajib pajak yang berpenghasilan tahunan 250 sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%. Berikut beberapa profesi atau pekerjaan yang dikenakan pajak penghasilan pribadi. Ada pegawai tetap di perusahaan swasta, pegawai BUMN, PNS, pejabat negara, penerima honorarium atau pegawai tidak tetap, profesional, penerima pensiun atau tunjangan hari tua, dan juga wira swasta. Pada intinya yang wajib melakukan pelaporan pajak itu semua orang yang mempunyai atau memiliki penghasilan kena pajak. Berikut kita akan membahas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap penerima honorarium. Yang pertama, pegawai tetap. Yang dimaksud dalam pegawai tetap adalah semua yang memiliki penghasilan tetap dan telah diangkat menjadi pegawai tetap sebuah perusahaan. Penghasilan kotor atau penghasilan bruto. Penghasilan kotor seorang pegawai tetap terdiri atas beberapa komponen berikut ini. Yang biasanya ada di perusahaannya masing-masing itu pastinya akan menerima gaji. Gaji itu merupakan penghasilan yang diperoleh secara teratur setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu. Misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Atau harian juga bisa. Kemudian tunjangan PPh, tunjangan yang diterima sebagai kompensasi dari adanya pajak penghasilan. Kalau misalnya di perusahaannya nggak ada tunjangan PPh, berarti ya hanya gaji yang dihitung. Kemudian tunjangan lain, penghasilan bruto juga berasal dari tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga, uang lembur, dan biasanya ada tunjangan pensiun atau tunjangan hari tua. Kemudian honorarium dan tunjangan lain sejenis. Penghasilan bruto juga diperoleh dari honorarium atau tunjangan sejenis lainnya yang menjadi pemasukan lain sebagai pegawai tetap yang sudah memperoleh gaji. Yang terakhir, berbagai jenis bonus lainnya. Ini termasuk bonus yang diberikan perusahaan dan juga THR atau tunjangan hari raya. Kemudian ada pengurangan terhadap penghasilan kotor atau bruto tersebut di atas ya. Penghasilan kotor atau penghasilan bruto dikurangi beberapa hal sebelum menjadi penghasilan kena pajak atau penghasilan neto. Pengurangan yang dimaksud adalah beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada biaya jabatan dan juga ada iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua. Biaya jabatan yang dimaksud di sini adalah pengeluaran yang diperlukan oleh karyawan dalam menjalankan
dalam menjalankan tugas pekerjaannya, seperti biaya transportasi, biaya komunikasi, hingga biaya representasi. Biaya jabatan memiliki peran penting sebagai pengurang penghasilan bruto karyawan dalam penghitungan PPh 21. Di dalam PMK dijelaskan bahwa tarif jabatan ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua ini merupakan penghasilan di penghasilan bruto kadang dipotong untuk pensiun atau tunjangan hari tua. Istilahnya iuran ini merupakan pemotongan yang langsung dilakukan pada gaji seseorang pegawai tetap untuk persiapan di hari tua. Kemudian yang dimaksud penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak merupakan penghasilan yang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dengan ketentuan jumlah berikut ini. Untuk nominalnya ini juga sudah saya sesuaikan untuk yang berlaku di tahun sekarang ya. Penghasilan untuk pegawai tetap kurang dari atau sama dengan 54 juta per tahun. Kemudian yang kedua, apabila si pegawai sudah menikah ditambahkan 4.500.000 sehingga penghasilan tidak kena pajak merupakan penghasilan sampai 58.500.000 karena dari 54 juta per tahun itu ditambah sama tunjangan menikah. Misalnya si suami atau si istri tidak bekerja itu dapat tunjangan tidak kena pajaknya ditambah 4.500.000. Apabila istri bekerja, penghasilannya digabung suami istri jadi ditambahkan 54, jadi totalnya pengurangnya penghasilan tidak kena pajaknya 112.500.000 rupiah per tahun. Apabila si pegawai memiliki keturunan atau anak, saudara kandung maupun anak angkat yang menjadi tanggungannya sepenuhnya, penghasilan tidak kena pajak ditambah 4.500.000 per orang dengan maksimal 3 orang. Jadi bisa 4.500.000 dikalikan 3 dalam waktu 1 tahun. Setelah membahas ketentuan penghasilan tidak kena pajak seorang pegawai tetap, dapat kita tarik kesimpulan bahwa cara penghitungan penghasilan kena pajak sebagai berikut. Penghasilan kena pajak, cara menghitungnya yaitu penghasilan neto atau penghasilan bersih tersebut dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan neto ini yang dijelaskan tadi yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau kalau ada sama dikurangi biaya iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua, kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya yang 54 juta ini kalau belum berkeluarga. Jika sudah berkeluarga, istri tidak bekerja, bisa ditambah 4.500.000, memiliki tanggungan sampai 3 orang anak atau 3 tanggungan, ditambah lagi dikurangi 4.500.000 dikali 3. Jumlahnya ini disesuaikan sama jumlah yang ada di keluarga kita ya, jumlah tanggungannya berapa. Kemudian yang tadi itu penjelasan terkait pegawai tetap. Kemudian yang ini untuk pegawai tidak tetap juga diharuskan melakukan laporan perpajakan ya, atau pembayaran pajak jika sudah di atas PTKP. Pegawai tidak tetap atau penerima honorarium dan penghasilan lainnya. Yang termasuk dalam pegawai tidak tetap atau penerima honorarium adalah semua pegawai harian lepas penerima honorarium yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Dalam penghitungan pajak, penghasilan pribadi untuk pegawai tidak tetap atau penerima honorarium ini terdapat beberapa ketentuan tersendiri. Yang pasti, penghitungan penghasilan kena pajak baru bisa diperoleh ketika penghasilan mereka sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak, yang nominalnya sama seperti yang pegawai tetap ya, yaitu sekitar 54 juta per tahun, serta tambahan untuk tanggungan istri dan anak 4.500.000 per orang per tahun dengan jumlah maksimal tanggungan 3 orang anak. Penghitungan penghasilan kena pajak pada pegawai tidak tetap atau penerima honorarium mengikuti beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, penghasilan sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai tidak tetap diperinci berikut ini. Penghasilan per hari
penghasilan per hari belum melebihi Rp300.000, kemudian penghasilan per bulan masih kurang atau sama dengan 4.500.000. Untuk di sini kalau di bukunya itu masih dijelaskan formulir-formulir ya, tapi untuk tahun ini sudah lama juga sih, mulai tahun 2022 juga sudah harus online untuk pelaporan SPT pajak tahunannya. Jadi di sini saya sesuaikan untuk cara lapor SPT pajak tahunan secara online. Cara lapor SPT pajak tahunan secara online, yang pertama buka laman DJP online di .pajak.go.id. Kemudian masukkan NPWP, password, dan kode keamanan, kemudian klik login. Kemudian klik pilihan lapor dan pilih layanan e-filing. Kemudian klik buat SPT, nanti di situ akan muncul beberapa pertanyaan terkait status kamu yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT tahunan yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Kemudian pilih form yang akan digunakan dengan bentuk formulir. Kemudian isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal, klik langkah selanjutnya. Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak dari pemberi kerja, kemudian lakukan langkah-langkah sesuai panduan di e-filing. Jika sudah, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi, kemudian klik di sini untuk pengambilan kode verifikasi. Tunggu sampai kode verifikasi dikirim ke email atau nomor ponsel yang sudah didaftarkan kita ya. Kemudian setelah itu masukkan kode verifikasi yang sudah didapat ke kolom yang sudah disediakan dan klik kirim SPT. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email. Demikian cara lapor SPT pajak tahunan menggunakan e-filing. Jadi jangan sampai telat, apalagi tidak lapor SPT tahunan ya. Untuk laporannya ini paling lambat di tahun berikutnya tanggal 31 Maret. Jadi misalnya kita mau lapor untuk pajak penghasilan di tahun 2023, kita batasannya itu Januari 2024 sampai 31 Maret 2024. Kelebihan dari buku ini yaitu sangat dijelaskan terkait definisi dan sejarah pajak. Cuman tadi saya di sini tidak menjelaskan terkait definisi dan sejarah pajak karena ya sesuai dengan judul buku ini, cara praktis pengisian SPT pajak orang pribadi, penghasilan pribadi. Jadi saya hanya menjelaskan terkait cara pengisian SPT pajaknya saja. Tapi jika ada yang mau mengetahui definisi dan sejarah pajak, bisa meminjam buku cara praktis pengisian SPT pajak ini di perpustakaan Istek Iksada. Kemudian kelebihannya juga sangat detail terkait penjelasan jenis-jenis pajaknya. Kemudian juga ada terkait formulir pajak untuk orang awam atau pemula yang baru mau mempelajari terkait perpajakan, bisa membaca buku ini ya terkait formulir-formulirnya. Sedangkan untuk kekurangan dari buku tersebut yaitu sesuai judulnya, kalau menurut saya harusnya ada tutorial karena judulnya cara praktis pengisian SPT. Harusnya ada CD atau DVD-nya terkait cara praktis pengisian SPT pajak penghasilan pribadi. Karena untuk pemula mungkin agak sedikit susah untuk melakukan pelaporan di awal kali. Demikian sudah buku dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa meninggalkan di kolom komentar YouTube Iksada TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Iksada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.